Presiden ini kan program-program yang mulia semua, memberi makan anak-anak, ya kan, memberikan cek kesehatan gratis, memberikan sekolah rakyat, ya kan, gratis gitu. Ada tidak pesan atau arahan dari Presiden Prabowo yang kemudian mungkin ini paling membekas atau menjadi sesuatu yang ini harus menjadi inspirasi begitu ya, mengenai komunikasi pemerintah itu sendiri? Pak Prabowo ini kan punya culture yang berbeda juga nih. Beliau lama hidup di luar negeri dan beliau mengaplikasikan itu juga dalam kabinet-kabinetnya. Kita bisa lihat juga dalam media sosial itu banyak sekali informasi termasuk hoax yang menyebarnya juga bisa dibilang dalam hitungan mungkin menit ataupun detik begitu. Nah, untuk strateginya sendiri untuk fokus menyangkal atau menangkal sebelum isu atau hoax ini viral atau tetap bisa jangan sampai kayak tadi Mbak Ulta bilang memadamkannya setelah ramai begitu. Benar-benar. Nah, ini ada tidak strategi seperti apa yang akan diterapkan juga? Pemerintah mendengar kan, termasuk juga seperti Mas Sudaryono, Mas Budiman Sujatmiko itu kan datang ke kampus UGM. Pekerjaan pemerintah ini banyak, jadi mereka suka lupa bersuara gitu. Sementara di sisi yang lain, mereka tidak punya pekerjaan, jadi mereka bersuara terus. Kembali lagi di Penjaga Harapan bersama saya Zakia Arfan. Tentunya kami akan menghadirkan narasumber di sini. Kita akan berbincang. Kali ini narasumber saya adalah seorang wanita yang tentunya tidak hanya cantik tapi juga pintar dan terlibat langsung bagaimana untuk bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pemerintahan kepada masyarakat begitu ya. Ini sudah ada di sini Mbak Ulta Levenia, Deputi 4 Bakom. Halo, Mbak, apa kabar? Selamat malam. Senang banget kalau saya dapat narasumber nih yang nggak cuma cantik tapi pintar gitu. Nah, Mbak ini kan Mbak Ulta ini menarik karena backgroundnya ini mungkin mukanya bisa dilihat sangat perempuan banget, wanita banget, feminin gitu ya. Tapi jangan salah, sebelumnya Mbak Ulta ini pernah menjadi peneliti terorisme, ya kan? Kontra teror. Betul. Nah, kemudian sekarang diberikan amanah untuk memimpin komunikasi publik pemerintah. Apa yang paling kerasa yang terbawa dari pengalaman dulu nih peneliti, ya kan, tentang kontraterorisme, dengan sekarang harus mengkomunikasikan kebijakan publik ataupun apapun yang terkait dengan pemerintahan kepada masyarakat. Iya. Ada nggak sebenarnya nih benang merahnya yang masih bisa dipakai nih dari ilmu yang dulu dengan yang sekarang nih, Mbak Ulta? Iya, jadi kalau dulu memang fokus studi kan, jatuhnya fokus studi. S1 ku kan ilmu politik, terus aku lanjut lagi kerja dulu, sempat kerja jadi konsultan, jadi analis gitu. Terus kemudian lanjut ke S2. S2 pun juga ke insurgency and terrorism juga jatuhnya gitu. Jadi emang orang mungkin kalau nganggapnya awam gitu mungkin apa sih hubungannya gitu kan, sekarang di Bakom. Kalau dulu mungkin masih oke lah, tenaga ahli utama di KSP, bidangnya juga pertahanan dan intelijen. Masih nyambung ya? Masih nyambung. Tapi sebenarnya kita tuh kalau aku kan dipercaya oleh Pak Kodari itu sebagai PLT, masih PLT, karena SK-nya belum keluar, jadi ke PLT Deputi 4. PLT Deputi 4 itu adalah bidangnya orkestrasi kementerian dan lembaga untuk menarasikan program-program pemerintah itu dengan satu semangat, satu suara gitu. Nah, di kedeputian 4 lah itu. Jadi dia ada 4 deputi nih, deputi 1 strategi, deputi 2 produksi, deputi 3 diseminasi, deputi 4 fokusnya di orkestrasi. Nah, terus orang-orang kemudian mulai mungkin ada yang bertanya juga ya, kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa kritis, ada banyak pejabat yang ditempatkan pada tempat atau jabatan yang tidak cocok dengan itu, dengan kompetensinya atau apa gitu ya. Tapi jangan salah, bahkan ketika aku S2 di luar negeri, di Amerika dan di Inggris itu ya, yang tentang insurgensi dan counter teror, counter insurgency strategi itu namanya COIN kan, counter insurgency itu ada strategi counter narasi juga. Jadi bagaimana untuk
jatuhnya itu memperkuat narasi pemerintah, terus memotong upaya rekrutmen. Kalau diterjemahkan, kalau insurgensi itu kan bisa kayak di Papua tuh kita bilang insurgensi, kayak pemberontakan gitu kan. Tapi sekarang ini kita kan juga dalam perang narasi. Jadi ketika diterjemahkan itu strategi counter insurgensi yang ada di melawan pemberontak, diambil halusnya gitu kan untuk melawan dalam narasi, perang narasi, maka itu masih ada nyambungnya. Karena pada intinya di koin itu counter insurgensi itu adalah how to win hearts and minds dari masyarakat itu. Misal insurgensi yang paling berat kayak di Irak atau di Afghanistan lah yang aku bisa cerita gitu, karena aku sana kan. Itu bagaimana pemerintahan Afghanistan yang waktu itu disupport oleh Amerika, narasinya itu bisa menang kepada masyarakat di Afghanistan gitu. Di Afghanistan yang 85% saat aku kesana tuh 85% penduduknya dan wilayahnya itu dikuasain oleh Taliban. Jadi ada dua narasi yang berperang, antara narasi Taliban dan narasinya pemerintahan saat itu gitu. Nah, ketika tidak memenangkan perang narasi ini, yang perang kinetik itu udah totally lost gitu loh. Karena kalau misalnya kita perang narasi sekarang gitu, gimana sih cara kita memenangkan hati dan pikiran masyarakat gitu? Nggak harus pemberontak, nggak harus oposisi itu kita bilang pemberontak, tapi kan dia punya narasinya sendiri juga sama analoginya, tapi nanti dibilang disamain dengan itu lagi kan, dengan pemberontak itu. Jadi aku masih melihat ada strategi yang digunakan, apa yang kupelajari di counter insurgensi dengan yang ada yang kukerjakan sekarang. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat tuh ada lah ya benang merahnya, ada ilmu ataupun juga dalam arti apa yang dulu dilakukan tuh sebenarnya hampir mirip bisa di-apply atau diaplikasikan dalam Deputi 4 Bakom ini sendiri begitu. Nah, tapi kalau misalnya dulu kan di luar sistem nih, di luar sistem pemerintahan. Sekarang kan masuk ke dalam sistem. Itu ada nggak yang berubah? Kalau mungkin lebih ke habit kerja sama culture kerja gitu ya. Kalau dulu aku sempat kerja di Inggris itu benar-benar ya profesional. Misal ya kita masuk jam 9 misal gitu, udah pulang jam 5 gitu, dan weekend kita nggak bisa diganggu gitu kan. Dan paymentnya juga enak gitu kan. Waktu itu 23 ribuan pound sterling gitu. Lumayan. Dalam kondisi sekarang ini kayak wah enak juga ya gitu kan. Terus juga mungkin lebih ke culture-nya juga itu menyesuaikan banget. Orang swasta tuh biasanya pengen tek selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya di pemerintah kan itu ada birokrasi yang harus dilewati, ada proses administrasi dan segala macamnya. Itu sih yang masih menyesuaikan, walaupun udah aku baru masuk pemerintahan itu secara konsisten itu di bulan November tahun lalu. Jadi memang kalau di pemerintah kan berbeda ya, harus ada kehati-hatian karena memang yang disampaikan ini bisa jadi sesuatu yang misalnya sensitif atau salah misalnya menyampaikan, bisa menimbulkan kemudian polemik lagi atau perdebatan seperti dan banyak itu ya. sekat-sekat politik, dan saran seorang senior harus banyak bersabar ya, gitu. Dan ternyata benar emang harus banyak bersabar. Ada ininya, ada apa namanya, pernah ngalamin kejadiannya, mungkin bisa sharing apa yang kadang kan kayak membekas. apa ya, karena mungkin culture bekerja di birokrasi itu kan tidak seprofesional culture ketika bekerja di swasta kan. Dan aku orang selama ini yang kerja di swasta, apalagi kerjanya sama orang luar negeri gitu, yang mereka benar-benar ya profesional harga mati gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa seperti perbedaan pendapat, terus banyak yang baper atau apa, ya itu biasa lah ya gitu. Ternyata biasa gitu. Tapi kalau misalnya
di luar negeri atau aku kerja sama mau orang mana sih, orang Inggris, orang Amerika mana juga gitu ya, kalau misalnya berdebat ya berdebat aja, no hard feeling, no string attached, abis itu gitu loh, ya udah gitu. Selesai saat itu Iya, juga, nggak masuk ranah pribadi begitu iya, ya. dan kerjaan tetap lanjut aja gitu loh. Oke. Tapi kita lihat lah kayaknya kan Pak Prabowo ini kan punya culture yang berbeda juga nih. Beliau lama hidup di luar negeri dan beliau mengaplikasikan itu juga dalam kabinet-kabinetnya. Oke, jadi ada sedikit kebiasaan dari cara bekerja dari luar yang kemudian diaplikasikan oleh Presiden Iya. Prabowo juga dalam pemerintahan, dalam Iya. kabinet ini begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Presiden, ini waktu pertama kali Mbak Ulta menerima amanah ini untuk ikut bergabung nih, terutama saat ini di dalam Deputi 4 Bakom ini, ada tidak pesan atau arahan dari Presiden Prabowo yang kemudian mungkin ini paling membekas atau menjadi sesuatu yang ini harus menjadi inspirasi begitu ya, mengenai komunikasi pemerintah itu sendiri? Ya, ada sih, tapi tidak langsung dari presiden. Cuman orang paling dekat dengan beliau lah gitu. Orang paling dekat Apa dengan tuh? beliau menyampaikan kalau misalnya nanti dari KSP Ulta untuk membantu di Bakom gitu dan lanjutkan apa yang sudah dikerjakan, karena kan aku sering kontra narasi juga kan. Misal kalau ada orang yang ngata-ngatain presiden ya kita sakit hati juga lah, kita ngomong juga itu personal, misalkan bilang ya saya ngomong juga gitu, saya nggak suka Anda apa faktanya apa datanya gitu. Terus kalau misalnya tentang BOP yang kemarin Board of Peace gitu kan, minim sekali narasi dari pemerintah. Ya udah aku inisiatif menjelaskan gitu, menjelaskan ke masyarakat bahwa BOP itu ini itu dan segala macamnya. Setidaknya tidak ada ruang kosong bagi narasi pemerintah, tuh harus ada di setiap ruang-ruang diskusi gitu. Karena kalau dibiarkan kosong ya dia akan menguasai, dan dalam kontrainsurgensi mau versinya David Kulkulen atau Galula yang dulu juga sama gitu, tidak boleh membiarkan ruang kosong dalam perang narasi. Jadi kupikir waktu itu ya udahlah inisiatif aja lah gitu, dan mungkin itulah amanah yang diberikan oleh orang terdekatnya presiden ini untuk melanjutkan dan memformalkan, kemudian membesarkan, mengexpand apa yang sudah kulakukan ke kementerian dan lembaga gitu. Karena waktu di KSP secara diam-diam pun aku membantu untuk mengorkestrasi beberapa kementerian dan lembaga, walaupun itu bukan tupoksinya KSP, tapi orang terdekatnya presiden tahu, dan ya sudah kamu lanjutkan aja kemudian di Bakom gitu. Oke, nah kalau Mbak Ulta sendiri kan mungkin udah ada pengalaman ya untuk kontra narasi seperti itu. Nah kemudian tapi kan ini ketika ada satu isu kayak seperti yang tadi Mbak Ulta bilang, kementerian-kementerian ini kan juga terkadang mereka juga mengcounter isu dan lain-lain. Nah bagaimana kemudian menyamaratakan komunikasi, karena yang terjadi kalau kita lihat belakangan terkadang akhirnya menjadi polemik, jadi perdebatan karena cara berkomunikasinya yang mungkin dianggap kurang sesuai begitu. Nah ini kalau kejadian seperti ini gimana nih Mbak Ulta? Atau ada arahan dari Mbak Ulta sendiri yang memang harus nanti kita harus ngomongnya seperti ini nih, begini cara mengcounternya atau seperti apa gitu? Iya, jadi fungsi orkestrasi ini tuh ketika aku masuk ke Kedeputian 4 yang sekarang ini baru masif sekarang gitu, baru masif. Aku baru 1,5 bulan, belum bulat 2 bulan, tapi kita berusaha untuk merangkul kementerian-kementerian untuk bekerja sama kita gitu. Sekarang Pak Kodari itu punya kebijakan untuk juru bicara dari kementerian dan lembaga, 3 orang masing-masing itu untuk nomor HP-nya diberikan ke media, sehingga media kalau misalnya mau mencari data ya kepada langsung ke juru bicara yang sudah ditentukan oleh kementerian dan lembaga gitu. Nah tugasnya Bakom itu memberikan nanti strategi. Jadi seperti Deputi 1 dia memberikan strategi, apalagi kalau misalnya nanti terjadi krisis komunikasi. Dan Bakom itu sekarang sudah mulai agresif gitu, karena setiap minggu itu kita ada preskon. Setiap minggu itu kita sudah ada press conference, kita mengundang media, lalu kita membahas isu-isu terkini. Jangan menunggu isu itu untuk meledak dulu baru kita kemudian memadamkan api. Tapi Pak Kodari sekarang memulai inisiatif untuk membawa isu-isu terkini ke Bakom, dan kemudian
dibawalah misal ada isu apa KDKMPK, KMNPK atau MBG kah, maka kementerian atau lembaga yang terkait itu akan diundang untuk berkonferensi pers bersama kepala badan komunikasi gitu. Nah, orkestrasinya itu dipimpin oleh D4 gitu untuk nanti kementerian ini Arahannya ya. gitu Nah, ya. kalau D1 dia menganalisa tuh, oh ini yang lagi berkembang di masyarakat tentang MBG gitu ya. MBG selalu berkembang kan, tapi kan kita ngelihat eskalasinya. Sekarang mungkin KDKMP mulai naik nih. Nah, nanti kita akan buat press conference. Jangan nanti, minggu lalu kita 2 minggu lalu kalau nggak salah itu udah bikin press conference, dan yang datang juga pada dewa-dewa semua. Kemarin ada Jampitsus datang, terus ada kalau nggak salah tuh Pak Kodari juga pernah dengan Menteri Erlangga, terus pokoknya semuanya yang Turun langsung iya, ya turun untuk memberikan langsung untuk statement. menjelaskan. Ini adalah strategi yang baru karena komitmen dari Pak Kodari memimpin Bakom itu adalah agar Bakom ini lebih agresif gitu. Dengan agresif untuk bisa mengisi ruang-ruang publik, jangan dibiarkan narasi berkembang dari pihak-pihak yang kontra terhadap pemerintah. Iya gitu. Oke, jadi sebenarnya kan memang niat baik pemerintah begitu untuk menjelaskan terkait isu yang mungkin lagi berkembang di masyarakat, meluruskan dan lain-lain. Tapi kan ini niat baiknya tidak selalu diterima oleh masyarakat begitu ya, Mbak Ulta ya. Nah, ini gimana triknya supaya pemerintah ini tidak hanya menyampaikan pesan, yang namanya komunikasi kan juga dua arah, tetapi juga masyarakat tuh merasa didengar gitu, terkait dengan misalnya isu atau memang ada kasus yang terjadi, kemudian meledaklah isu gitu kan. Pemerintah memberikan statement atau memberikan counter, tapi kan juga masyarakat ingin merasa bahwa isu ini bukannya tidak ada, tapi kami ingin didengar juga. Nah, ini bagaimana nih? Karena kan kalau kita lihat niatnya baik, ini juga ada sesuatu ingin dicari solusinya, titik temunya. Atau dibuka diskusi. Apakah itu terbuka juga untuk mendengar juga dari masyarakat? Jadi baru Selasa kemarin itu kan ini yang jadi jadi orang yang menjelaskan atau jubirnya presiden itu kan bukan cuma Pak Kodari, tapi ada Pak Hasan Nasbi, terus juga ada Mas Prasetyo Mensesnek gitu kan. Nah, hari Selasa kemarin itu di salah satu stasiun TV ya kan ada acara namanya Catatan Demokrasi. Nah, di situ kita bisa ngelihat bagaimana elegannya sebuah diskusi antara masyarakat, mahasiswa dan perwakilan dari pemerintah. Di situ mereka duduk bersama gitu kan, tidak ada kerusuhan, tidak ada sabotase. Yang namanya Pak Hasan Nasbi sebagai utusan khusus Presiden bidang komunikasi menjelaskan kepada publik, yang namanya Ketua BEM ini dan Ketua BEM itu bertanya dan juga mengkritisi pemerintah, dan bahkan mereka juga mengkritisi gerakan masing-masing gitu. Itu kan proses dialektika yang sangat produktif kan, sangat produktif, dan juga memperlihatkan sebuah suatu upaya yang civilized untuk mengumpulkan pihak-pihak gitu. Nah, ini juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kita diundang ke media manapun, nah sayangnya tapi waktu itu stasiun TV ini malah setelah ada demo kan, saya rasa kalau misalnya itu dibuat rutin bahwa ada satu meja kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu kan, silahkan unek-uneknya apa. Kalau dibuat itu rutin, apalagi yang mau disampaikan ke jalanan, pemerintah mendengar kan. Termasuk juga seperti Mas Sudaryono, Mas Budiman Sujatmiko itu kan datang ke kampus UGM, mereka bersedia untuk dihujat gitu, hujat kami, pertanya kami gitu kan. Itu kan juga salah satu bentuk komunikasi pemerintah bahwa mereka tidak anti kritik, tidak tone deaf, tidak takut untuk dihujat gitu ya. Tapi kalau misalnya takut untuk ada orang melakukan kekerasan terhadap mereka di tengah-tengah itu, ya wajar saja, semua orang juga pasti nggak mau dong gitu. Tapi itu bentuk pemerintah proaktif terhadap suara-suara masyarakat. Dan waktu itu Mas Sudaryono itu kan bukan yang sekali yang ke sana itu, udah banyak kampus yang beliau datangi gitu. Jadi bukan karena ini ada demo kemudian Mas Sudaryono dan menteri lain baru datang, enggak.
dari sebelum-sebelumnya udah safari beliau Berarti ini sudah kemana-mana. dilakukan berkala lah ibaratnya Iya, ya, begitu. Tetapi mungkin exposure-nya yang kurang atau seperti Saya tadi apa? dapat quotes yang bagus dari Pak Kodari waktu memimpin forum Stafsus, forum bersama Stafsus di Bakom, yaitu pekerjaan pemerintah ini banyak, jadi mereka suka lupa bersuara gitu. Sementara di sisi yang lain Iya. mereka tidak punya pekerjaan, jadi mereka bersuara terus gitu. Itu quotes Oke. yang bagus juga menurut Iya, saya. iya. Iya benar juga ya, orang kalau nggak ada kerjanya ya ngomong aja kan. Maksudnya mereka akan melempar narasi terus kalau misalnya nggak ada kerjaan Pak, kita HP terus kan. Terlalu luang juga kita akhirnya mencari-cari apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Salah satunya mungkin Yang keluar-keluar gitu Kalau ya. nggak ada salah, nggak ada masalah di HP, kita cari mana nih yang bisa dipermasalahkan Karena gitu. soalnya ini kan sesuatu yang baik begitu ya. Mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dikumpulkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dan berkomunikasi untuk mencari titik temu. Tapi Iya. sayang sekali kalau misalnya sampai masyarakat kemudian tidak banyak yang mengetahui bahwa ada loh wadah seperti ini yang disediakan oleh Benar, pemerintah begitu. gitu. Ini ada tidak mungkin dorongan dari Bakom ke depannya untuk lebih apa ya? Membuka ruang untuk Membuka dan masyarakat gitu masyarakat ya. jadi lebih tahu bahwa oh kalau ada sesuatu ya udah datang aja ke sini. Karena misalnya Bakom selalu menyediakan setiap hari apa jam berapa untuk berkomunikasi langsung misalnya oke. seperti itu atau dengan kementerian-kementerian terkait dan Kalau lain-lain. menurut aku itu adalah tugas fungsinya dari KSP yang dulu. Lebih ke KSP. Karena waktu kita di KSP dulu tuh sering tuh kita keterima tamu yang apa misalnya dia punya permasalahan apa, laporannya bagaimana, itu kita duduk bareng. Nah, itu ruangnya di KSP tuh. Kalau Oke. misalnya di Bakom ya komunikasi antara pemerintah melalui media kepada masyarakat gitu loh. Oke. Nah kalau misalnya sekarang juga nih narasi yang banyak itu kan juga di media sosial. Sekarang kan bisa dibilang eranya media sosial begitu yang lebih kuat ya, bahkan dibandingkan mungkin media mainstream itu sendiri. Iya. Nah kita bisa lihat juga dalam media sosial itu banyak sekali informasi termasuk hoax yang menyebarnya juga bisa dibilang dalam hitungan mungkin menit ataupun detik begitu. Nah untuk strateginya sendiri untuk fokus menyangkal atau menangkal sebelum isu atau hoax ini viral atau tetap bisa jangan sampai kayak tadi Mbak Ulta bilang memadamkannya setelah ramai begitu. benar-benar. Nah ini ada tidak strategi seperti apa yang akan diterapkan juga gitu. Jadi dari kemarin yang saya lihat acara catatan demokrasi itu ya, banyak yang komen ke saya, nah gini dong kalau misalnya kayak gini kan kelihatan mahasiswa bisa berkomunikasi gitu. Kalau misalnya mahasiswa berkomunikasi disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan gitu, katakan ruangan ya, terus keluar-keluar tinggal foto, kita nggak ngelihat perdebatannya apa, diskusinya apa gitu kan. Jadi dari pelajaran itu saya ngelihat bahwa acara-acara seperti itu harus sering dilakukan di ruang yang netral, di ruang yang tidak menyudutkan salah satu pihak gitu. Transparan juga Transparan berarti ya. dan semua bisa ikut berpartisipasi, menonton, menyaksikan dan memberikan komentarnya dan juga melihat mana yang berat nih antara data, fakta atau hanya asumsi, ya kan, atau hanya tuduhan, deception atau gimana gitu. Dan kalau misal di Bakom sendiri yang tadi bahwa sebelum itu meledak kita sudah analisa terus dan kita akan lakukan preskon mingguan untuk kementerian dan lembaga. Itu tiap hari kita menerima konsultasi ketika mereka sudah mendeteksi ini akan ada akan menjadi suatu permasalahan gitu. Mereka akan tanyakan ke Bakom ini kira-kira bagaimana kita mengkomunikasikannya atau apa. Nah di D4 itu selalu berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga, memberikan feedback kepada mereka dan bisa mereka berikan lagi ke Bakom, minta tolong ini diamplifikasi, kami sudah menyatakan ini. Terus tolong besok kita ada press conference, semoga tidak bertabrakan dengan kementerian yang lain. Ini draft press code-nya tolong di ini. Nah itu dari Kedeputian 4. Oke, nah kalau Mbak Ulta secara pribadi nih, ini kan dulu sebagai peneliti begitu ya dalam bidang terorisme, keamanan, pasti udah terbiasa untuk membaca pola dan juga ancaman begitu. Nah kalau sekarang kan mungkin tantangan terbesarnya bukan lagi
teroris, bukan mungkin angkatan bersenjata, tapi ya tadi itu algoritmanya media sosial. Iya. Mbak Ulta sendiri mana sih yang lebih sulit dipetakan? Algoritma media sosial atau Iya. justru keamanan gitu? Lebih sulit memetakan bukan algoritmanya, tapi pihak-pihak yang memainkan narasi itu. Pihak-pihak yang memainkan narasi di balik layar, apalagi sekarang itu banyak loh akun-akun Instagram misal katakan. Instagram atau yang paling parah itu X kali ya. X. Yang Oke. tiba-tiba dia itu memunculkan satu narasi yang sama, tapi akun itu akun bodong gitu. Cuman agar algoritma ini naik, maka dia akan munculkan satu Buzzer narasi gitu yang ya. sama. Seperti bazar. Mungkin ya kan, tapi itu mesin gitu. Oh, Mesin oke. yang agar ini naik gitu, karena dulu yang waktu Agustus tuh kan kita ngelihat tuh bagaimana satu isu itu dibungkus dengan sangat rapi kan, sampai orang tuh ketika ada video Bu Sri Mulyani waktu itu butuh berapa lama mereka untuk tahu bahwa itu AI gitu. Dan ketika orang menjahit antara kenaikan gaji anggota DPR dengan joget-jogetnya anggota DPR, itu kita nggak bisa membantah lagi karena sudah naik gitu, dan orang-orang sudah keburu percaya bahwa joget-joget itu adalah karena kenaikan gaji, padahal enggak. Dan itu semua kelas masyarakat kena, karena ada punya teman, kalau saya mungkin temannya nggak ada yang konglomerat ya, tapi ada teman saya punya teman konglomerat, dia pun kena hoax itu gitu, Termakan oleh termakan hoax. juga sama dia Oke. gitu. Nah mungkin ada fungsinya dari Komdigi juga. Misal di Komdigi itu kan ada Dirjen Pengawasan Ruang Digital namanya. Nah itulah yang memfilter dan mengantisipasi agar informasi-informasi hoax ini tuh bisa dihentikan sebelum dia menjadi meledak. Ketika dia ini kan ini if you tell the lie strong enough, dan juga sesering mungkin gitu kan, often enough, maka dia akan menjadi kebenaran. Ketika kebohongan itu diulang-ulang, terus dia kuat, terus dia diterima oleh orang, maka dia akan menjadi kebenaran gitu. Nah itu sebelum itu terjadi, peran Bakom ada fungsinya untuk menekel itu secara narasi. Nanti Kabakom akan press conference ini segala macam, dan juga ada fungsi Bakom di sana untuk explainer di media sosial bahwa itu tidak benar gitu. Nah perannya Komdigi, dia menekel itu untuk di take down, untuk diusut gitu. Oke. Memang ini ya, kita tidak lebih sulit begitu ya di media sosial, begitu liar begitu. Jadi ini tuh adalah tools. Jadi kan kalau misalnya di insurgensi itu kita menghadapi pemberontak ya. Jadi perang jatuhnya, perang memperoleh insurgensi itu kan, kontra insurgensi itu perang memperoleh legitimasi masyarakat melawan pemberontak. Tapi pemberontak ini dia bersenjata biasanya gitu. Kalau di perang narasi ini sekarang, kita ini juga berusaha untuk memenangi legitimasi masyarakat, tapi tidak melawan pemberontak, kadang melawan saudara kita sendiri gitu. Kadang melawan algoritma. Kadang melawan oposisi. Bahkan kadang melawan oligarki yang menggerakkan ini dari luar gitu, tanpa dia harus ikut campur. Tapi kan kalau namanya mesin ya bisa dibayar. Kalau namanya, kalau namanya influencer, mereka juga ada yang nerima placement. Media kan nerima placement juga gitu. Nah, berkaitan dengan influencer, konten kreator, atau mungkin sekarang juga podcaster yang juga banyak begitu. Ini kan tadi dikatakan oleh Mbak Ulta, banyak orang akhirnya menerima informasi juga dari mereka ini. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, terpikir tidak untuk mungkin berkolaborasi juga, menggunakan mungkin ya strategi yang sama, tapi untuk memberitakan atau menginformasikan hal yang dalam arti yang sebenarnya begitu, untuk mengcounter hoax ini sendiri. Iya. Jadi kalau di Bakom itu ada content explainer namanya. Jadi di Instagramnya Bakom itu
kita akan menjelaskan isu-isu terkini. Jadi influencer-influencer kita itu dari kementerian biasanya yang tadi berarti saya dari pemerintahan sendiri ya? jubirnya kementerian kita jadikan, bahkan tentara kita suruh tapping ya kan untuk ngepost sesuatu yang sedang kontekstual pada saat itu, misal misal tentang Papua, misal tentang apa, dia akan mengeksplain itu. Jadi influencer kita dari pemerintah sendiri, dari kementerian atau lembaga. Nah tadi yang terkait dengan influencer, terkait dengan konten kreator misal gitu ya, biasanya ya kita akan memberikan feeding gitu, feeding informasi gitu, karena kan mereka sendiri itu sudah senang untuk membantu pemerintah. Jadi kalau misalnya mereka itu butuh ya data-data yang open source saja sebenarnya, jadi ada data tentang ini nggak ada gitu, itu pun kita melakukannya dengan pertemanan, karena kan mungkin ya sama-sama diserang kan. Jadi orang yang sama-sama diserang ini biasanya berdekatan gitu. Jadi inisiatif biasanya datang dari si influencer atau konten kreator itu sendiri untuk meminta data dan mereka melakukan counter itu di media sosial tanpa perlu digerakkan begitu oleh pemerintahnya. Niat baik mereka aja sih. Jadi ini ada serangan seperti ini, apakah dari Bakom ada data kah gitu, data misal penerima MBG itu ada, biasa mereka juga dapat dari open source gitu. Nah, tapi kadang kita ada kompilasinya yang bagus kan, ya bisa ditampilkan juga. Nah Mbak Ulta, tapi yang menarik tadi Mbak Ulta katakan kan bahwa konten kreatornya sendiri dari pihak pemerintah kan adalah orang-orang yang memang ada di situ di dalam pemerintahan begitu ya. Nah ini terkait dengan tidak semua orang punya kemampuan untuk berkomunikasi atau menjelaskan. Terutama kalau kita perhatikan ini pemerintah kalau mengomunikasikan sesuatu kepada masyarakat, mungkin bahasanya terlalu tinggi, terlalu birokrasi, terlalu kaku. Nah sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan poin pentingnya. Nah ini gimana nih? Ada tidak mungkin kebijakan yang mungkin bisa dilakukan agar penyederhanaan bahasa atau bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga lebih clear message-nya begitu? Iya, kalau misalnya kita ngelihat preskon, kalau misalnya preskonnya Pak Kodari dari dulu ya preskon gitu-gitu aja gitu, formal, tanya jawab yang TikTok gitu kan. Tapi kalau misalnya di sosial media itu udah beda. Sosial medianya Bakom tuh sekarang sudah mulai kreatif, konten explainernya juga, karena kita meminta jubir dari kementerian dan lembaga itu adalah jubir-jubir yang memang bisa berkomunikasi. Ya nggak setinggi kemampuan Mbak untuk berkomunikasi sebagai presenter, udah dilatih, udah apa kan, tapi setidaknya mereka punya basic yang tidak terlalu kaku untuk mengkomunikasikan. Karena kan gitu. akar komunikasi sebenarnya bukan ilmu yang tinggi, tapi bagaimana bisa menyederhanakan sebuah message itu kepada masyarakat. Iya, begitu dan beruntungnya kita di Bakom itu juga ada beberapa tenaga ahli kita yang dari presenter juga. Oh gitu. Dulunya presenter, misalnya kayak Mbak Caca Anissa, terus Mbak siapa lagi ya? Jadi lebih gampang lah ya untuk mengkomunikasikannya. Selain kepada mengkomunikasikan, misal kayak Mbak Caca Anissa kan di bawah kedeputian saya, itu rekan saya bekerja. Kita ada fungsi pembinaan juga. Jadi beliau juga membantu untuk memberikan pelatihan gitu, pelatihan ilmu-ilmu cara berkomunikasi, gesture atau apa, dari situ. Jadi memang sudah ada upayanya lah begitu ya, bagaimana supaya komunikasi pemerintah ini bisa sampai nih message-nya ke masyarakat, pesannya ini sudah dilakukan begitu ya. Cuman kalau misalnya dibilang kayak gini, iya tapi masih belum berasa nih Mbak sama kita, misal kayak gitu kan, memang masih kurang dibandingkan konten-konten yang diproduksi oleh mesin yang diamplifikasi sebanyak itu gitu kan. Karena kan gini juga Mbak, karena kalau di pemerintah mengeluarkan suatu statement, membuat sebuah konten, dia kan ada aturannya, ya kan. Kita kan nggak bisa misal kayak nanti nonton juga nih saling doer misal gitu kan, ngata-ngatain gitu kan. Ngata-ngatain orang kan kita nggak bisa gitu. Jadi tetap kita ada batasannya, ada SOP-nya, ada bahasa-bahasa yang kita tentukan gitu. Kalau misalnya itu kan tinggal gini aja dia, wah gini, selesai udah satu konten sendiri tuh.
nanti nganggur Atau lagi, ikutin yang lagi bingung. viral-viral gitu Mbak Ulta, kan sekarang kan Iya. oh lagi viral ini ikutan cara untuk sosialisasi dengan FOMO, cara ya kayak kan? gini, misalnya kayak gitu. Itu kan juga bisa salah satu strategi yang masyarakat bisa mungkin bisa lebih mudah menerima gitu Iya, ya. sekarang itu banyak dari tenaga ahli di Bakom itu yang bisa bikin konten yang bahkan dia nggak bikin di studio. Kadang dia pergi ke masyarakat, terus buat konten dengan masyarakat yang menerima manfaat MBG Iya. atau anak-anak di sekolah rakyat gitu udah ada juga. Cuman ini kan agresifan Bakom di bawah Pak Kodari ini kan baru dimulai Iya. jalan 2 bulan Baru gitu 2 kan. bulan, ya. Berusaha untuk meorkestrasi, ini kan orkestrasi, kolaborasi, terus apa namanya, itu kan mudah diucapkan kan, tapi ketika kita harus harus melakukannya itu kan harus ada, apalagi kalau misalnya di kedeputian saya itu kan harus man to man connection. Iya. Saya memberikan manfaat apa gitu kan, agar orang ini bisa tertarik untuk bekerja sama dengan saya kan kayak gitu. Jadi itu harus dibangun. Iya, iya. Dan kalau misalnya dikatakan, iya tapi kita belum merasa nih, nah sabar dulu gitu kan. Baru mulai. Baru mulai gitu. Baru 2 mulai bulan. saja sudah bagus menurut saya. Oke. Tadi kita punya forum staf sus, forum bersama staf susnya kementerian dan lembaga yang bidang komunikasi. Itu 99% datang. Cuman satu kementerian aja yang nggak datang karena lagi kunker keluar kota gitu. Tapi selebihnya datang dan mereka sangat antusias. Ada target ya kira-kira berapa lama ini bisa orkestrasi ini kemudian jadi harmoni ini kemudian? Kalau misalnya di timelinenya Kedeputian 4 itu ada per 3 bulan kita akan ketemu staf sus. Tapi tadi ada usulan dari salah satu staf sus, Bang Julian, itu bilang kalau bisa nih ada pertemuan staf sus yang bidangnya satu bidang, jadi nggak banyak-banyak gitu. Jadi oke. kemungkinan Lebih kita spesifik lagi begitu ya? kita akan sering berkomunikasi gitu. Mungkin kita ya sama-sama bersama kementerian dan lembaga ini untuk menarasikan sesuatu yang positif. Karena program-program Pak Presiden ini kan program-program yang mulia semua, memberi makan anak-anak, ya kan, memberikan cek kesehatan gratis, memberikan sekolah rakyat, ya kan, gratis gitu. Itu program-program mulia semua yang sebenarnya tuh nggak susah-susah amat kalau mau kita promosiin. Program yang susah dipromosiin kan program yang tidak begitu terlihat dampaknya ke masyarakat, terus harus kita jelaskan kayak gini gitu kan, jadi susah. Kalau misalnya ngasih makan ya udah kita jelaskan lah, ini kita memberikan makan kepada anak-anak, mengurangi stunting. Kenapa banyak di Pulau Jawa? Karena yang paling banyak penduduknya Pulau Jawa gitu. Terus kita selalu perbaiki. Sekarang aja Bu Nani sudah evaluasi untuk refocusing ke daerah-daerah 3T gitu. Cuman ya itu, saking mulianya misi ini, saking banyaknya pekerjaan presiden, sehingga pelakunya jarang bicara gitu. Sementara di pihak sana gitu kan, saking tidak adanya kerjaan, maka kerjanya bicara terus. Keren, quotes-nya Pak Kodari tadi. Oke, aduh ini Mbak Ulta emang benar-benar ini ya, masih muda ya kan, dan punya posisi strategis di pemerintahan saat ini. Saya mau tahu nih Mbak Ulta, apakah memang birokrasi sekarang sudah makin terbuka ya untuk perempuan-perempuan berprestasi seperti Mbak Ulta nih, salah satu contohnya kan? Menurut saya sepertinya kalau semakin saya nggak tahu, tapi kalau misalnya ada saya, setidaknya saya bukti hidup bahwa meritokrasi itu dan birokrasi itu terbuka untuk perempuan. Pertama, saya bukan dari keluarga politisi, apalagi keluarga orang kaya. Dulu saya beasiswa bidik misi, beasiswa untuk anak kurang mampu, dapat ke UI, terus kuliah ke luar negeri juga 5 beasiswa saya dapat gitu, ke Prancis, ke Inggris, ke Amerika. Semua sekolah saya dibeasiswakan gitu, dapat beasiswa gitu. Jadi ketika masuk ke pemerintahan orang bilang, wah dia harus punya koneksi dari siapa gitu, atau dia ini siapa gitu kan. Saya tuh bukti yang saya bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang tanpa harus menjadi anak siapa, tanpa harus punya koneksi
bapak siapa gitu loh. Benar-benar berjuang sendiri. Benar-benar gitu berjuang ya. sendiri. Jadi Oke. saya bukti hidup bahwa meritokrasi itu masih ada. Masih gitu. ada. Dan ternyata di pemerintahan ini memang itu juga kan itu berarti memang benar-benar dicari orang yang memiliki Iya. kompetensi untuk Nggak ada, posisi jabatan. ya begitu setidaknya ya. kalau misalnya untuk kasus saya kan nggak ada balas budi, ada budi apa saya ke Pak Prabowo gitu kan, nggak ada gitu, nggak ada Oke. politik balas budi. Saya bukan orang siapa-siapa, tapi saya mengidolakan beliau, mendukung Oke. beliau gitu, dan kebetulan punya kompetensi itu. Oh oke gitu, tapi kan nggak kenal bapak saya, nggak kenal, jauh banget lah. Oke, nah Mbak Ulta, sekarang tadi kita udah ngobrol yang cukup serius begitu ya, terutama bagaimana strategi-strategi, bagaimana kemudian meng-counter issue, bagaimana membangun komunikasi antar kementerian dan lembaga dan lain-lain. Sekarang kita nanyanya yang lebih ringan lagi nih, jadi kita trivia aja. Pokoknya nggak usah mikir, Udah aku boleh akan, tutup nih ya? tutup Udah aja. boleh tutup ya? Aku kasih ada 2 opsi, A dan B. Nah, yang langsung terlintas langsung bilang gitu ya. Oke, trivia aja nih. Oke, Mbak Ulta. Analisis data keamanan atau analisis tren media sosial? Keamanan. Keamanan, kenapa? Ya karena aku bilang tadi kan polanya Polanya lebih ada, gampang dibaca ya? studinya juga sudah banyak gitu kan. Kalau studi tentang analisa media sosial misal atau data media sosial itu kan selalu berkembang. Iya, Habis kemarin kita punya Facebook, kemudian ada Instagram. Habis kita punya Instagram, ada Twitter. Habis punya Twitter, dan behavior orang-orang Beda-beda. beda-beda. Itu sekarang lagi ngehit Lebih sulit Threads. dibaca ya, Iya kan? Threads, betul. Oke, yang kedua nih, rapat koordinasi strategi atau turun langsung ke Turun lapangan langsung, eksekusi? Turun Turun langsung. langsung. Kenapa ada apa dengan rapat koordinasi strategi? Enggak, karena mungkin aku punya habit dari kuliah, aku bikin skripsi aja tuh langsung turun lapangan gitu. Lama itu 1,5 tahun. Cuman untuk bikin skripsi, wawancara orang di lapangan. Aku memang paling suka itu turun lapangan. Jadi kalau contohnya kemarin juga tuh. Karena di lapangan tuh aku bisa menemukan hal-hal yang berbeda-beda gitu, dan aku suka menemukan hal-hal yang aneh kan. Jadi kemarin aku diajak kunker sama Pak Menhan. Terus wah itu ke pedalaman Aceh gitu kan. Jadi dari Jakarta ke Medan itu sekitar 3 jam. Terus kita langsung naik heli lagi untuk ke pedalaman tuh sekitar 50 menit. Terus ke daerah yang mau kita tuju itu sekitar 45 menit gitu kan. Dan di sana aku bisa melihat realnya tuh ya seperti ini gitu. Kadang aku tuh tidak begitu suka dengan rapat-rapat yang terlalu formal, atau misalnya kita berbicara tentang kemiskinan di hotel mewah gitu kan. Ya kalau misalnya kita mau ini ngobrol itu ya udah sama masyarakat di sana. Dan waktu kunker sama Menhan itu Menhan lagi meninjau batalion teritorial pembangunan, kita ke warga gitu. Aku ke warga, kita tanya warga secara spontan, Pak ini batalion ini nyusahin aja Pak ya gitu kan. Wah enggak Bu, gitu malah warganya Mancing-mancing ceritanya ya. Enggak Bu, bapak-bapak tentara ini bantu kita banget gitu kan. Dulu waktu kita bencana tuh hampir ada yang meninggal bapak tentara ini saking capeknya bantu kita gitu. Oke, jadi lebih kalau ngelihat bertemu langsung dengan masyarakat lebih real ya, apa yang terjadi, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dicatat begitu mungkin ya. Oke, selanjutnya menghadapi krisis disinformasi atau menghadapi kebuntuan antar lembaga. Lebih pilih mana? Disinformasi sih. Bukan memilih lebih suka ya, tapi setidaknya kalau disinformasi kita sama-sama memerangi. Tapi kalau misalnya antar lembaga itu belum tentu tuh. Belum tentu dia perang sama si itu. Udah deh males, banyak politiknya. Oke, nah ini kemudian pesan yang sangat detail atau pesan yang singkat tapi viral. Oh enggak, kalau aku detail orangnya. Lebih ke detail. Aku kalau misalnya Orangnya jawab attention apa to detail banget ya. Iya, jadi apa aja aku jawab dengan detail. Misal ada kritik pun atau ada saran pun ya aku jawab dengan detail gitu. Kadang ada orang yang dijawab detail malah tersinggung gitu kan. Tapi dijawab singkat juga dibilang cuek gitu kan. Kalau aku ya memang jawabnya detail gitu. Memang sudah habit juga. Udah kebiasaannya seperti itu. Terakhir nih Mbak Ulta, dialog dengan teroris
atau berdebat dengan birokrat? Dialog dengan teroris, dialog dengan teroris fix, fix. Dialog dengan teroris sudah. Hah? Udah dialog dengan teroris. Teroris ya, oke. Nggak usah dijelasin. Nggak usah jelasin. Menyenangkan juga. Oke, nah sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih Mbak Ulta, kalau misalkan suatu hari Mbak sudah selesai mengemban tugas dan amanah ini, apa sebenarnya warisan yang ingin Mbak Ulta tinggalkan untuk komunikasi pemerintah Indonesia sendiri? Oke, aku melihat kalau ketika ditinggalkan masih belum terwujud, sebenarnya yang perlu dibuat oleh pemerintah itu adalah yang harus menyesuaikan dengan zaman juga gitu. Misal ya tidak bisa kita paksakan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang senangnya ya nonton video-video singkat gitu. Terus kita paksakan untuk nyekokin dia dengan buku itu ya susah juga, nggak relevan dengan zaman sekarang. Kita terlalu ngomong di awan-awan, tapi ini masyarakat masih di akar rumput gitu. Terus juga pengennya program-program prioritas Pak Prabowo ini bisa dinarasikan, divisualisasikan lebih banyak gitu. Karena visual itu optik kan yang lebih menyentuh gitu. Makanya tadi aku bilang kalau misalnya analisa media sosial atau analisa data atau apa tuh kan dia tuh berkembang terus gitu. Kita nggak tahu nih nanti, dulu tuh zaman Covid wah seneng banget kita sama podcast yang bisa berjam-jam. Sekarang orang nonton podcast sampai habis itu udah jarang gitu. Terus ada fenomena ChatGPT juga sekarang gitu. Jadi ketika kita membuat buku tebel misalnya kayak gitu kan, ya itu harus diturunin lagi produk-produk optiknya, produk-produk instan yang bisa dimakan nih oleh masyarakat di bawah gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan apa yang kemudian saat ini memang yang dimakan lah begitu ya oleh masyarakat. Dan terakhir ini Mbak Ulta, apa pesan Mbak Ulta untuk anak-anak muda yang mungkin merasa jauh dari dunia pemerintahan, tapi sebenarnya mereka juga ada mungkin keinginan untuk ikut berkontribusi untuk Indonesia? Iya. Silakan. Saya rasa sih kalau misalnya harus menyuarakan aspirasi itu nggak harus berteriak-teriak gitu, nggak harus juga memblok jalan, nggak harus juga menabrak aturan gitu, nggak harus juga viral gitu. Karena belum tentu juga viral akan nanti menjadi seseorang yang bagaimana gitu. Jadi saya tuh pernah di BEM juga gitu, tapi saya nggak pernah demo. Ketika saya mahasiswa kan dari masyarakat kurang mampu ya, dapat beasiswa bidik misi tuh kalau nggak salah entah 500 apa 600. Kosan waktu itu 300 dan itu udah kamar mandi di luar tuh di Kober sana kan. Jadi saya lebih menginvestasikan waktu tuh gimana caranya kuliah gue tetap lancar, tapi gue nggak ganggu orang tua dengan minta uang. Jadi saya pernah mau minta uang ke orang tua saya tuh sampai mau nangis gitu, saking takut gitu kan, malu aja rasanya gitu. Apalagi kalau misalnya saya nyusahin masyarakat dengan ngeblok jalan atau dengan apa gitu. Ada forum seperti yang tadi saya ceritain, bisa mendatangkan pejabat pemerintah dan dilihat oleh khalayak banyak juga gitu, bahkan lebih banyak daripada di jalanan. Iya kan, misal forum itu ditonton 500.000 penonton, terakhir saya lihat soalnya 437.000, itu udah 500.000 pasang mata, belum lagi clippersnya. Ya udah manfaatkan forum itu dan terhormat, elegan, perwakilan pemerintah ada di sana itu, dan lebih gampang tuh nagihnya tuh. Misal perwakilan pemerintahnya janjikan apa, itu ada footage-nya kan gitu. Saya sih yang saya agak ini pada anak-anak sekarang tuh menghujat, mencaci maki, terus anarkis misal gitu, ngata-ngatain, itu kok malah menjadi kayak ladang sekarang gitu. Untuk algoritma naik, terus juga cuannya dapet gitu. Tapi kalau anak muda ingin menjadi seorang Mbak Ulta Levinia, itu mungkin ada nggak? Aku itu bilang tadi kan, aku nggak pernah, aku akan hati-hati banget sama sangat waktu. Hati-hati. Kadang tidur pun aku
ini worth it nggak, gue udah worth it belum buat tidur gitu. Kalau misalnya gue nggak dapat apa-apa hari ini, ngapain gue tidur gitu. Oke, jadi tadi itu ya, kalaupun mau bersuara ada wadah yang tepat. Tadi berarti ya untuk anak-anak muda jangan berteriak-teriak dan juga manfaatkanlah begitu ya waktu dan tenaga juga Jangan begitu ya untuk contoh lah. sesuatu yang lebih positif Ya begitu. contoh lah ya orang-orang yang caci maki, yang mendapatkan uang dari caci maki gitu ya. Maksudnya Mbak, ini kan sosial media, Mbak udah punya anak umur berapa? Umur 4, 5 tahun, mereka udah main sosmed kan. SD mereka udah main sosmed gitu. Nah kalau misalnya itu ditiru, kita nggak ikhlas juga kan anak-anak kita meniru itu dan dianggap itu normal, dianggap bahwa itu adalah harapan apa gitu loh. Oke, baik. Terima kasih banyak Iya, Mbak Mbak. Ulta Levini Terima atas kasih. waktunya. Terima Makasih, kasih udah ngobrol-ngobrol juga. Ini banyak sekali yang bisa kita tangkap. Semoga apa yang tadi menjadi tujuan dari Bakom, meski baru 2 bulan ini ya berjalan ya. Mudah-mudahan semakin ke depan apa yang tadi menjadi strategi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat bisa menerima informasi apapun itu terkait dengan isu-isu yang berkembang maupun sosialisasi dan lain-lain dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Terima kasih dan itulah akhir perbincangan saya dengan Mbak Ulta Levenia, Deputi 4 Bakom. Jangan lupa untuk saksikan terus Penjaga Harapan tentunya dengan narasumber-narasumber luar biasa lainnya. Saya Zakia Arfan, sampai jumpa.